Besar Belajar Islam Indonesia yang insya Allah mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Ini saya bersyukur bisa diundang di pertemuan Zoom secara virtual ini. Kita masih bisa mengaji dan saya lihat di flyer itu ini sudah pertemuan kalau tidak salah 149 atau berapa itu. Artinya ini tradisi yang baik Ya, sebagaimana platform nama dari organisasi ini, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia. Ada kata-kata pelajar di sana, artinya sampai kapanpun belajar dan mengajar adalah bagian dari spirit anak-anak PII, termasuk keluarga besarnya. Jadi mengaji, mengkaji, pengajian, saya kira itu sesuatu yang mestinya terinstal dalam spirit kita punya hidup. Nah, hari ini saya akan membahas tentang satu fragmen uraian dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ulama mutafanni, ulama multi. Beliau seorang filsuf, seorang teolog, seorang sufi, seorang fakih. Jadi eh, artinya banyak bidang yang ditekuni Imam Al-Ghazali. Nah, salah satu masterpiece yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, beliau ulama yang produktif, umurnya tidak lama, tapi karyanya luar biasa banget. Sampai sekarang oleh banyak. kemana-mana. Nah, ya. Ustadz Paham termute, Ustadz Ajari, mohon maaf termute dibuka mute-nya. Oh, mohon maaf. Oke, sudah jelas ya. Mohon izin. Hari ini kita akan membahas satu, yaitu Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama mutafannin, ulama yang multidisiplin. Beliau seorang ahli fikih, filsuf, sufi, teolog, ahli usul, dan seterusnya. Dan seorang ulama yang produktif, meski umurnya tidak terlalu lama, tetapi karyanya banyak dan dikaji sampai hari ini. Salah satu masterpiece yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ulama yang lahir di abad 10 Masehi, lahir dari salah satu kota kecil yang bernama Tus di ya. Salah satu karya masterpiece-nya adalah Ihya Ulumuddin. Nah, saya akan coba ambil satu fragmen dalam bagian Ihya Ulumuddin. Jadi supaya kita mengenal kitab ini secara singkat, supaya jadi masuk kita Al-Ghazali. Dalam kitab Ulumuddin ini terdiri dari 4 jilid, Bapak-bapak, sekitar kurang lebih 2000-an halaman. Jilid yang pertama berbicara tentang ritual, jilid kedua berbicara tentang adab-adab, jilid ketiga berbicara tentang rub'ul muhlikat, sesuatu yang berpotensi membuat kita rusak, dan jilid keempat berbicara tentang rub'ul munjiyat, sesuatu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kitab ini sangat kompleks sekali isinya, sampai ada seorang ulama yang memuji Al-Ghazali, meskipun sedikit hiperbolis. Beliau mengatakan, andai tidak ada Al-Quran, cukup Ihya Ulumuddin, cukup membaca Ihya Ulumuddin, maka kita bisa menyerap api dari Islam atau saripati Islam. Tentu ini konteksnya adalah ketika ingin mengendorse ya, karya Ihya Ulumuddin, bukan berarti kemudian mendiskriminasi Al-Quran, bukan. Salah satu paragraf yang saya ingin baca adalah bayanut thariq alladzi ya'rifu bihil insanu uyuba nafsih, ya. Jadi dalam bab yang akan kita bahas ini, yaitu di bagian volume ketiga karya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan tentang akhlak, ya. Nah, kata Al-Ghazali, akhlak itu adalah
sesuatu yang menancap dan menjadi karakter dalam diri kita. Lalu kemudian Al-Ghazali mengatakan, apakah akhlak bisa dirubah? Bisa. Sebagaimana kuda yang liar bisa menjadi jinak, burung yang terbang bisa disangkar. Jadi kalau hewan saja bisa dijinakkan, maka tabiat manusia yang liar pun bisa dijinakkan dengan akhlak. PII punya sistem pendidikan yang disebut dengan takdib. Takdib itu kan sebenarnya ad-dabayu ad-dibu takdiban, proses transformasi akhlak. Bukan hanya sekedar knowledge, bukan hanya sekedar kognitif, bukan hanya sekedar ilmu, tetapi transfer akhlak. Dan transfer akhlak itu hanya bisa dilakukan bukan dari akal ke akal, tapi dari hati ke hati. Yang kemudian kita menyebutnya sebagai muaddib. Ini berat sekali itu kata-kata takdib itu ya. Dah, oke. Lalu kata Al-Ghazali, nah, salah satu cara kita untuk merubah tabiat yang buruk, yang negatif ketika kita punya self critical awareness, punya kesadaran untuk mengkritik diri kita, mengetahui aib kita, mengetahui self defect, kekurangan kita apa. Dan ini penting kata Al-Ghazali. Ya, banyak orang yang bisa menjadi komentator terhadap orang lain, tapi dia tidak punya kesadaran terhadap self defect-nya, kesadaran untuk menguliti dirinya sendiri. Banyak orang bisa mengomentari tindakan orang, perilaku orang, tapi dia gagal menguliti dirinya. Dan ini kata Al-Ghazali adalah penyakit. Ya. Dia mampu mendiagnosa orang, tapi dia tidak mampu mendiagnosa dirinya sendiri. Saya kira ini menarik sekali. I'lam annallaha idza arada bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsih. Kata Al-Ghazali, tanda Allah itu senang sama kita adalah ketika Allah mengkritik diri kita. Ya, untuk cermat melihat kekurangan diri kita. Apa pentingnya kita melihat kekurangan diri kita? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kata Al-Ghazali, "Faman kanat basiratuhu nafidhatan lam taghfa alaihi uyubuh." Ya, orang yang punya hati yang terbuka, punya kesadaran untuk mengkritik dirinya, dia akan menemukan ada banyak aib dalam dirinya. Ada banyak kekurangan dalam dirinya yang harus dia perbaiki. Fa idza arafa al-uyuba amkanahu al-ilaj. Dan dalam tahap selanjutnya, kalau orang sudah mengetahui kekurangan dirinya, dia akan cepat menemukan obat, resep apa yang tepat untuk mengobati sumber masalah yang ada dalam dirinya. Tentu sumber masalah yang dimaksud Al-Ghazali bukan sesuatu yang bersifat fisik, karena Ihya Ulumuddin ini berbicara tentang patologi batin, penyakit batiniah, ya, jeruan. Ya, bukan penyakit medik, bukan penyakit fisik, bukan, tetapi penyakit kolbu, ya, penyakit tabiat, penyakit yang bersifat batiniah. Nah, salah satunya adalah orang yang punya hati yang batu, yang dia tidak punya kesadaran untuk mengkritik dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita punya self-critical awareness ini, punya kesadaran untuk mengkritik diri? Menarik sekali, saya singkat saja. Saya tahu tidak semua kita punya kebiasaan ngaji kata per kata, apalagi di keluarga besar PII. Saya paham tradisinya, jadi saya coba singkat secara tematik saja ya. Kata Al-Ghazali, "Faman arada an ya'rifa uyuba nafsihi falahu arba'atu turuq." Orang kalau pengen kesadaran untuk mengkritik dirinya, maka ada 4 cara yang harus dia lakukan. Ada 4 cara. Yang pertama, at-tariqul awal. Ulang ngali ke orang eta da kata teh sejarah las eta na. Iya, kata Al-Ghazali, orang kalau pengen menemukan self defect, kekurangan dalam dirinya, lalu punya kesadaran untuk mengkritik diri, dia harus punya
empat cara yang harus dia lakukan. At-tariqul awal, cara yang pertama, an yajlisa baina yaday syaikhin basirin bi'uyubin nafas mutalin ala khafayal afat wa yattabi'u isyaratahu fi mujahadati. Pertama, kata Al-Ghazali, kita mesti punya spiritual mentor, guru rohani, syekh atau apalah istilahnya. Kita boleh berbeda. Ada yang menyebutnya syekh, ada yang menyebut ustadz, ada yang menyebut tuan guru, ada yang menyebut kiai, ada yang menyebut muaddib, ya. Ada yang menyebut murabbi. Artinya kata Al-Ghazali, untuk tahu kita punya kekurangan, penyakit hati yang mesti kita rubah, pertama kita mesti punya spiritual mentor, ya. Guru rohani. Penting sekali. Guru rohani. Baik. Nah, saya kasih contoh ya. Kenapa Al-Ghazali punya tips yang pertama ini. Saya main fitness, nge-gym. Saya tidak tahu bagaimana cara mengangkat alat ini. Dan ini betul-betul terjadi ya. Saya main fitness, lalu saya tanya sama marketing si fitness ini. Dia bilang, Bapak mau personal trainer tidak? Artinya ketika saya ingin olahraga, mereka menawarkan saya personal trainer. Itu untuk olahraga. Bagaimana dengan olah jiwa? Ya. Mesti kita juga punya spiritual mentor harusnya. Punya guru. Tidak mungkin tidak punya guru. Ya. Ya, mesti punya guru. Sebagaimana orang olahraga dia butuh personal trainer. Ya. Lalu saya tanya dengan PT saya yang ngajar saya nge-gym itu. Saya bilang, Mas, sampean ini berapa tahun belajar fitness? Wah, lama sekali Ustadz. Dia bilang. Terus dia tunjukkan alat ini punya 30 gerakan. Dan setiap sertifikat. Kalau alat yang ini nih Ustadz, ada 15 gerakan yang bisa dikreasikan dan setiap gerakannya ada sertifikatnya. Saya baru tahu kalau dalam bahasa agama kita sertifikat itu adalah sanad bahasanya. Jadi dia untuk bisa mengajarkan satu gerakan dalam satu alat, dia harus cari sertifikat dulu dan bayar ke gurunya, personal trainer. Baru dia bisa ajarkan. Itu olahraga. Bagaimana dengan olah jiwa? Kira-kira begitu ya. Nah, kenapa kita penting punya guru? Karena guru inilah kata Al-Ghazali, sosok yang bisa melihat blind spot. Ya, titik celah yang ada dalam diri kita, yang mana yang harus diperbaiki. Dan apa kira-kira ramuannya, penawarnya, resepnya, cara mengobatinya. Maka guru rohani ini tahu betul bagaimana caranya. Ya, ini cara yang pertama. Meskipun ada anotasi dari Al-Ghazali, cara yang pertama ini agak sulit dilakukan karena guru dengan kasih sebagai guru itu mudah. Yang dimaksud guru rohani itu bukan guru yang pintar ceramah, bukan yang pintar khutbah Jumat, bukan juga. Ya. Jadi ada kualifikasi khusus. Jadi susah kalau kita mengikuti langkah yang pertama. Nah, karena susah, kata Al-Ghazali, susah bukan berarti tidak mungkin ya. Jadi Al-Ghazali bilang susah pada saat itu, apalagi sekarang. Nah, akhirnya karena saking sulitnya mencari guru rohani ini, sementara kebutuhan orang terhadap spiritualitas tinggi, orang lalu kemudian banyak mencari guru rohani tapi liar ya. Maka ketemulah yang viral sekarang ini, Mama Gufron ini. Akhirnya jatuhnya klinik ya. Ya, klinik. Ya, ini ngawur ya. Nah, oke, kita lanjut cara yang kedua. At-tariqu tsani. Ya. Yang kedua, an yatluba sadiqan saduq. Ya. Cara yang kedua, kalau Anda tidak punya spiritual mentor, kata Al-Ghazali, paling tidak Anda punya spiritual partner. Teman rohani. Teman yang punya visi ukhrawi, teman yang positif, ya, teman yang bersedia mengkritik Anda kalau Anda salah, teman yang memberitahu Anda kalau Anda belok. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Ini penting sekali. Nah, dan ini bisa ditemukan di circle yang positif, salah satunya di wadah berorganisasi.
Jangan sampai kita berorganisasi, semakin kita masuk ke satu lembaga organisasi, kok makin belok kita nih. Oh, berarti ada circle yang salah. Mestinya ketika kita masuk ke wadah yang baik, kita kudu keluar menjadi orang yang baik. Cari teman mana yang kira-kira sefrekuensi dengan kita, yang bisa membuat kita lebih positif, ya. Yang bisa membuat kita lebih positif. Ghazali mengistilahkan teman yang kayak begitu namanya sadiqun saduk, ya. Teman yang lurus, nggak belok-belok, ya. Teman yang jujur, teman yang mengkritik Anda kalau salah, dan tidak membiarkan Anda ketika Anda belok. Nah, ini kan sulit mencari teman yang kayak begini. Ya. Dan saya kira di PII ini banyak, ya. Kenapa? Karena orang biasa brainstorming, ya, lalu kemudian apa adanya, berdebat, berdiskusi. Boleh jadi dengan tradisi yang positif itu melahirkan circle pertemanan yang apa adanya, mengkritik kita kalau salah dan lain-lain. Bagus, ya. Sadiqun saduk. Nah, masalahnya kata Al-Ghazali, tidak semua orang senang dikritik. Tidak semua orang senang dikritik. Ya. Padahal kata Al-Ghazali, kalau ada orang yang mengatakan ada kala jengking atau ular yang ingin mematuk kamu itu, maka kita akan sangat berterima kasih kepada orang yang ngasih tahu. Kira-kira begitulah orang yang mengkritik kita. Mestinya kita berterima kasih dengan kritikan yang dia lancarkan, bukan kemudian malah baper sama kritikannya. Betapapun mengkritik itu ada adabnya, ada caranya, ada etikanya. Saya masuk di grup KBPII sebenarnya, tapi saya tidak terlalu aktif, saya baca-baca saja sepintas. Bagus. Ya, ada diskusi, ada brainstorming, tetapi yang penting untuk digarisbawahi adalah ada etika dalam berdiskusi, ada adab dalam berdiskusi, ada moral dalam brainstorming. Kadang-kadang ada kata-kata yang di grup itu saya lihat tidak pantas ini keluar. Ada sesuatu yang saya kira tidak layak. Apalagi grup itu adalah ruang publik, ya, bukan ruang privat. Ya, ini saya kira kita kudu punya kesadaran untuk berdiskusi dengan baik. Mengkritik orang pun juga ada adabnya, tidak boleh di depan umum, tidak boleh merendahkan personal seseorang. Ada banyak, ya. Lalu kemudian al-israr, kalau bisa bersembunyi, atau maksudnya diam-diam, tidak di ruang publik, ya. Adamul fadhihah, tidak boleh mencaci maki dalam mengkritik. Ada banyak dijelaskan para ulama. Ya, apalagi PII punya standar yang tinggi, ya. Takdib itu tinggi sekali itu. Iya. Konsepnya melangit takdib itu. Masalahnya apakah kita bisa mengaplikasikan konsep takdib itu minimal dalam grup KBPII. Ya, saya kira itu tantangan buat kita, ya. Oke. Yang ketiga, kata Al-Ghazali, caranya supaya kita punya self-critical awareness ini. Cara yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, ini menarik sekali. Ya, ini mesti dibaca sama anak milenial sekarang, ya. Saya mengajar kitab ini. Jadi Ihya Ulumuddin ini kan jilidnya tebal. Nah, perlu waktu yang banyak dan panjang, karena itu saya mengajarnya, saya ambil ringkasannya, resumenya. Salah satu kitab yang meringkas ini adalah Mukhtasar Ihya Ulumuddin Mau'izatul Mu'minin. Itu diringkas sama Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, ya, cara yang ketiga, at-tariqu tsalits an yastafida ma'rifata uyubi nafsih min alsinati a'daihi fa inna 'aina as-sukhti tubdi al-masawiya. Ya. Yang ketiga, ini anti mainstream nih tipsnya. Kalau kita pengen punya self critical awareness, maka kita mesti memanfaatkan kritikan-kritikan dari musuh kita, haters. Kalau yang kedua tadi kan spiritual partner, punya teman yang sefrekuensi.
Kalau yang ketiga ini enggak, dia memang musuh kita, ya, haters kita. Jadi Al-Ghazali bilang kita harus, cara yang ketiga ini disebut Al-Ghazali kira-kira capital haters, ya, atau haters capital, ya, mengkapitalisasi haters bukan untuk dibenci, tapi justru untuk diambil kritikan-kritikannya. Karena kata Al-Ghazali, orang yang paling jujur mengkritik dirimu adalah musuhmu, bukan temanmu. Temanmu mungkin nggak enak, pasanganmu mungkin tidak berani, keluargamu mungkin sungkan, tapi musuhmu dialah orang yang paling berani dan jujur menggibahimu, memfitnahmu, mengkritikmu. Dan kata Al-Ghazali, diambil itu, kapitalisasi itu kritikannya untuk membangun atau mendevelop atau merubah kita punya tabiat, ya. Haters capital, ya. Banyak orang sekarang punya haters, dia stres. Kata Al-Ghazali, jangan stres, ya. Justru kamu bersyukur kalau punya haters. Kamu dapat kritikan yang gratis. Kalau kamu sewa konsultan berapa? Kenapa orang bayar konsultan itu mahal? Karena konsultan itu memberi mitigasi sebelum bencana terjadi. Kata konsultan, begini Pak mestinya. Begini Pak, dia kritik, oh jangan begini Pak, mestinya begini. Itu kan konsultan. Nah kalau bayar konsultan tuh mahal. Cara termurah untuk mendapatkan apa yang kita dapatkan dari konsultan itu adalah haters capital, ya. Memanfaatkan haters untuk memperbaiki diri kita. Ini kecanggih nih Imam Al-Ghazali. Punya pemikiran yang kayak begini dan disampaikan di masa klasik, ya. Banyak anak milenial sekarang dia punya followers, dikritik sedikit depresi, stres, nggak bisa tidur. Ini dia harus belajar mitigasi dari cara Al-Ghazali, ya. Yang keempat, terakhir, At-Tariqur Rabi. Cara yang keempat kalau kita pengen punya self-critical awareness tadi adalah dengan cara an yukhalitan nasa fakullu ma ra'ahu madhmuman fiha bainal khalqi falyutalib nafsahu bihi wa yansabuha ilaihi fa innal mu'mina mir'atul mu'min fayara min uyubi ghairihi uyuba nafsih. Al-Ghazali bilang, innal mu'mina mir'atul mu'min. Mukmin yang satu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Orang adalah cermin dari diri kita. Ya, siapa teman kita, itulah cermin diri kita. Siapa pasangan kita, itulah cermin diri kita. Kalau sekupnya diluasin lagi, siapa pemimpin kita, itulah kira-kira gambaran dari masyarakatnya juga. Jadi menghina pemimpin sama artinya kita menghina peradaban masyarakat yang di mana kita berada. Karena sebenarnya pemimpin lahir dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau mau memperbaiki pemimpin, salah satu caranya adalah memperbaiki masyarakat. Dan sebenarnya di situ keluarga, atau kemudian juga ada. Nah, cara kata Al-Ghazali, cara yang keempat adalah mirroring, ya. Melihat perilaku manusia untuk dijadikan ibroh ruhiyah, pelajaran, mengiktibari, lalu kemudian melakukan introspeksi diri, muhasabah. Oh, ini orang nggak baik, lalu dia dijauhin, dapat sanksi sosial. Berarti kalau saya buat yang sama, saya ada potensi juga dibenci sama orang. Kalau begitu saya tidak boleh ikuti dia. Itu namanya mirroring. Ya. Berkaca dari apa yang dilakukan orang, lalu kemudian dijadikan trial and error, ya. Mana yang kira-kira perlu kita buat, mana kira-kira yang perlu kita tinggalkan. Wah, ini canggih sekali. Jadi untuk jadi orang buruk tidak perlu buat buruk, cukup lihat keburukan orang. Ya. Dan tinggalkan keburukannya. Lalu untuk termotivasi jadi baik, cukup melihat kebaikan yang dibuat orang, lalu kemudian kita termotivasi berbuat baik. Saya kira ini Bapak-Bapak, prolognya, mukadimahnya, 4 hal yang bisa menyadarkan kita punya kesadaran self-critical awareness. Kalau ada sesi tanya jawab, silahkan. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya tunda. 6:30, walaupun kita bisa ngobrol sampai jam 7,
Tapi kalau nanti mungkin saya agak lebih cepat karena saya punya anak yang masih aktif sekolah, biasanya perlu siap-siap prepare. Tapi Mangga, silahkan kalau ada pertanyaan. Mangga. Baik, Ustadz, Alhamdulillah pemantik pada pagi hari ini menarik ya. Silahkan Bapak Ibu Kanda Yunda yang akan merespon, menambahkan, bertanya, dan lain sebagainya. Ya, gini Ustadz, sebelum ada yang merespon, sekarang ini kan banyak media-media yang juga memberikan semacam pencerahan. Ya, ada Mama Google, ada Mama YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ini kan terkadang menjadi mode, ya, menjadi narasumber bagi para kita semua, ya. Dikit-dikit Google itu Google. Nah, ini gimana Ustaz? Apakah itu bisa dijadikan semacam murobi, ya, muadib secara permanen sehingga membuat orang tidak perlu lagi berkumpul, ya. Silakan Ustaz, sambil menunggu yang raise hand. Silakan yang akan merespon raise hand biar kita coba atur. Ya, bagus ini pertanyaannya. Kita ada di era di mana kita hidup bersama mesin-mesin pintar dan robot-robot cerdas. Ada ChatGPT, ada AI, ada internet, ada Google, ada YouTube. Akan tiba masanya di mana kecerdasan intelektual itu bukan sesuatu yang sakral, dan sekarang kan udah terjadi ya Pak ya, lebih sakral popularitas daripada intelektualitas kan hari ini. Orang lebih percaya siapa yang populer daripada siapa yang pakar kan. Zamannya udah berubah. Nah besok lebih parah lagi, kita akan ditinggalkan hanya karena kita tidak lebih pintar daripada ChatGPT, tidak lebih pintar daripada robot gitu ya. Maka nanti sebenarnya yang membedakan kita dengan mesin-mesin non-organik itu adalah kita punya spiritualitas atau tidak. Ya. Robot tidak punya kecakapan spiritualitas, Pak. Mereka punya kecakapan intelektual saja. Kalau ditanya, dia jawab. Cuman punya itu. Tapi dia tidak punya kecakapan spiritualitas. Kecakapan spiritualitas hanya bisa diperoleh dari guru ke guru. Ya. Dari murabi, dari mursyid. Tidak bisa transfer spiritualitas, tidak bisa. Saya pernah tektokan sama ChatGPT dan sering sekali saya tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, ya tetap nggak puas ya. Kadang-kadang jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita maksud. Bagaimana robot, walaupun kecerdasannya udah diturunin kan dari pabrikannya, karena kalau terlalu cerdas manusia nggak diterima lagi nih. Jadi yang membuat kita masih relevan sampai ada pertanyaan begini, ya, karena ada banyak mesin-mesin cerdas. Pertanyaannya adalah, masih relevankah manusia hidup hari ini? Sementara sudah banyak mesin yang bisa mengganti kecerdasan manusia. Ya. Jawabannya adalah, kalau variabelnya hanya intelektualitas, kecerdasan kognitif, maka kita sebenarnya nggak relevan lagi Pak hidup sekarang. Mungkin ChatGPT lebih pintar dari saya, udah dipastikan itu. AI lebih pintar dari kita. Ya. Google lebih cerdas. Ya. Jadi kita nggak relevan lagi hidup kalau variabelnya hanya intelektual Pak. Tetapi kan manusia ini tidak hanya punya unsur jasmani, dia juga punya unsur rohani. Ya, punya unsur rohani. Nah, unsur rohani ini yang robot dan mesin tidak punya. Karena itu, selagi kita masih punya spiritualitas, maka manusia masih relevan hidup di bumi ini. Sehingga semakin teknologi berkembang dan maju, tetapi semakin nyungsep spiritualitas manusia, sesungguhnya manusia nggak relevan lagi hidup sebenarnya. Tetapi semakin dia punya spiritualitas yang tinggi, meskipun kalah secara intelektual dengan mesin-mesin ini, maka sebenarnya manusia masih relevan. Karena dia bukan hanya makhluk fisik, tapi juga makhluk rohani. Nah, apakah ChatGPT, AI, dan lain-lain itu bisa dijadikan guru? Dalam beberapa case tertentu saya kira bisa.
Kalau kita bertanya ada berapa rukun Islam, itu nggak perlu jauh-jauh nanya ngundang kiai. Ya, tanya aja sama Google, dia bisa jawab. Apa uh, 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 lafal syahadatain? Google bisa jawab sejauh itu. Tapi apa pemaknaan syahadat? Saya yakin dia tidak bisa jawab. Betapapun dia bisa jawab, jawabannya skriptual. Skriptual. Karena kan sebenarnya cara kerjanya adalah mengumpulkan algoritma jawaban. Dia kumpulkan, dia kumpulkan, dia kumpulkan, dia tawarkan. Jadi dia tidak bisa jawab sejauh itu. Jadi dalam beberapa pertanyaan, case tertentu, kita bisa ngaji sama Google. Saya sendiri kalau lupa ayat, saya langsung ketik. Saya hafal ayat ini, saya ketik lafal Arabnya, surah apa ayat berapa ya, muncul tuh. Saya nggak perlu buka Mu'jam Mufahras li Alfazil Quran. Apa tuh? Apa? Indeks ayat. Nggak perlu. Cukup dengan Google. Pinter Google. Kalau cuman itu. Tapi apa maknanya, apa maghzanya, apa tafsirnya, saya kira Google akan kelimpungan juga. Karena nyantri tok Google. Baik, Ustaz. Ya, ya. Kita perlu guru yang secara face to face langsung dan lain-lain. Saya kira itu. Baik. Jadi ruhani belum bisa digantikan oleh mesin apapun, ya. Baik, selanjutnya silakan Prof. Ganjar untuk merespon. Ya, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih atas uraiannya. Tapi pembicaraan tadi Imam Al-Ghazali ini seolah-olah merubah perilaku itu harus dimulai dari diri kita. Masya Allah. Padahal kewajiban kita adalah untuk merubah perilaku orang lain sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam. Nah, ini justru yang menjadi masalah gitu. Jadi saya melihat bahwa permasalahan di negeri ini adalah karena kegagalan dakwah untuk bisa merubah perilaku. Jadi kalau sekarang misalnya judi online di mana-mana, kemudian juga korupsi di mana-mana, kemudian pertanyaannya apa yang kita lakukan dengan dakwah kita selama ini? Ini kritik saja terhadap metode yang kita lakukan. Mungkin ada permasalahan. Pertama adalah dari konten, yang kedua adalah dari metode. Nah, jadi kalau cerita tentang Al-Ghazali tadi, itu kan perubahannya harus dimulai dari diri sendiri. Untuk merubah dari diri sendiri ke diri sendiri itu harus dimulai dengan treatment dari luar. Nah, treatment dari luar itu adalah melalui dakwah. Dan ini dakwah ini gagal gitu. Ini saya ingin mengatakan dakwah kita ini gagal karena dakwah tidak mampu merubah perilaku orang sesuai dengan nilai-nilai yang didakwahkan. Mungkin salah konten, mungkin salah metode. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira menarik ya. Ya, langsung Ustaz, direspon. Bagus sekali. Jadi dari siapa Prof. Ganjar ada inputan dari beliau, rasa-rasanya ada kegagalan dalam dakwah kita. Saya merasakan itu. Sebagai praktisi dakwah saya mengamini itu. Jadi dakwah itu sendiri ada thariqah, ada metode, ada maddah, ada konten. Kadang-kadang at-thariqah aham minal maddah. Kadang-kadang cara itu penting daripada konten, Pak. Ya. Jadi, tapi spektrum dakwah ini tentu luas ya, tentu luas. Jadi saya setuju bahwa dakwah kita masih belum optimal. Tapi mengatakan gagal 100%, saya cenderung tidak setuju juga. Kalau standarnya lalu masih ada judi online, perilaku manusia tidak bisa dirubah, itu natur alamnya memang begitu, Prof. Di era Nabi Muhammad diutus, ya Abu Lahab tetap jadi Abu Lahab, Abu Jahal tetap jadi Abu Jahal. Lalu apakah kita berani mengatakan dakwah Muhammad tidak sukses? Kan tidak juga begitu kesimpulannya. Artinya kita harus melihat dengan dua kacamata. Kacamata yang pertama, otokritik terhadap dakwah kita, termasuk dakwah PII sendiri. Apakah dakwah PII sudah membumi? Apakah asas-asas dalam PII itu sudah bisa ditelan masyarakat umum? Sudah menjadi
lifestyle, pandangan hidup yang mainstream, saya kira kan juga masih jauh dari kata iya gitu kan. Jadi yang pertama, dakwah gagal boleh dilihat dari satu kacamata, otokritik terhadap dakwah, dan dai harus dengar kritikan ini, penting ini. Dan misalnya Syekh Al-Kandahlawi di mana? Pimpinan jamaah tabligh, dia melihat sama dengan Prof Ganjar tadi, dia melihat ada kegagalan dalam dakwah, lalu kemudian dia membuat satu perkumpulan yang isinya fokus pada dakwah, ya, dari rumah ke rumah, door to door, dan seterusnya, yang kemudian kita kenal dengan majelis tabligh, ya. Nah, itu ijtihad dakwah beliau, kita tidak bisa salahkan, tetapi juga dengan membenarkan ijtihad beliau, tidak juga kita harus menyalahkan metode dakwah orang. Misalnya Muhammadiyah berdakwah dengan pendidikannya, rumah sakitnya, ekonomi sosialnya. NU berdakwah dengan masyarakat pesantrennya. DDII berdakwah dari door to door. Saya kira kita berbagi saja, karena dakwah itu sifatnya kolaborasi. Ya. Tetapi betul ya, bahwa ada mungkin konten yang gagal, cara yang gagal. Seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini orang lebih menerima popularitas daripada intelektualitas. Coba bapak-bapak lihat di TV-TV mainstream, ustadz yang serius itu nggak diterima, ya. Yang profesor, doktor gagal juga, ya, nggak diterima sama TV. Yang TV ambil yang good looking, yang penyampaiannya menarik. Terserah dia santri atau tidak, terserah dia punya kafaah atau tidak. Dia bisa menjual program. Kalau bisa menjual program, sponsor masuk. Kan ini kapitalis, pragmatis sekali, ya, pragmatis sekali. Lalu kemudian muncullah pendakwah-pendakwah karbitan yang dia hanya mendandani looknya dia, retorikanya dia, tanpa kemudian masuk lebih dalam apa ruh dari dakwah itu. Nah, itu kan PR. Saya kira saya sependapat dengan itu. Tetapi kacamata yang kedua yang kita nggak boleh tinggalkan adalah ada natur secara alami yang memang itu bagian dari sunatullah. Ada manusia yang jahat, ada manusia yang baik, ada yang positif, ada yang negatif. Terus hatta betapa kita udah mencapai titik kulminasi dalam berdakwah, tetap ada manusia jahat. Sebagaimana Nabi Muhammad ini insan kamil, tidak ada yang lebih sempurna dari dakwah Nabi. Tapi Abu Lahab tetap jadi Abu Lahab, Abu Jahal tetap jadi Abu Jahal, dan kita tidak bisa mengatakan dakwah Nabi tidak sempurna. Kira-kira itu ya tanggapan saya. Baik, sebelum kita merespon yang di chat, ini tadi ada yang raise hand, Ustadz Medi Jal Fitri. Silakan Ustadz yang sudah raise hand tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, gambarnya saya tutup nih. Ustadz Afwan. Jadi semua itu berpulang pada pendidikan nasional kita. Pendidikan itu membentuk karakter masyarakat dan sebagainya, seterusnya. Akhirnya menghasilkan pemimpin yang modelnya begini. Pemimpin model begini, tanda petik, tidak terlalu peduli terhadap Islam gitu kan. Akhirnya ini terus bersambung-sambung terus itu. Akhirnya ya sudah, kita berdakwah mengkritik mereka, kebijakan pemerintah apa semua itu berkonsekuensi gitu ya. Bisa ditahan atau kalau memang dakwahnya tetap datar-datar saja, ya akan berpihak pada mereka, semua begitu. Jadi saya tidak mengatakan dakwah itu gagal, enggak. Tugas kita, tugas Ustadz adalah sampaikan dakwah itu. Ya, walaupun satu ayat, sampaikan. Soal dia mau ikut atau tidak, itu terserah mereka. Yang penting tugas kita menyampaikan. Itu. Okay. Kata kuncinya di situ. Saya bilang tidak ada dakwah itu gagal, tidak ada. Sesuai dengan zamannya. Ya, Ustadz hidup pada saat ini, mungkin itulah zamannya.
Tapi ada nanti Allah munculkan lagi seorang dai yang sesuai dengan zamannya, terus begitu bergulir terus. Tidak ada kata istilah dakwah itu gagal, tidak ada. Makasih Ustaz. Mangga. Saya perlu tanggapi. Langsung direspon ya, langsung. Ya. Kira ini ya sama dengan itu nebelin apa yang saya sudah uraikan ya, bahwa ya gagal 100% ya tidak, tetapi ya mesti ada kegagalan. Itu hal yang biasa saja. Dan kalau dakwah sukses-sukses terus, nanti kita merasa diri kita Tuhan dan kitalah yang merubah orang. Dan itu syirik. Jadi perlu gagal kadang-kadang biar kita introspeksi bahwa yang merubah itu bukan kita. Yang merubah itu Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Abu Lahab itu paman Nabi. Abu Talib itu paman Nabi, dan Nabi secara alamiah mungkin punya keinginan bahwa pamannya masuk Islam. Tapi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah, wahai Muhammad, betapapun kepada orang yang kamu cintai dan punya hubungan darah. Tetap yang ngasih hidayah, perubahan itu adalah Allah. Jadi itu ya, bapak-bapak, keluarga besar pelajar Islam Indonesia. Bagus kita punya giroh dakwah. Sampaikanlah walau satu ayat. Saya kira itu sebuah spirit dan ada gium yang bagus sekali, tetapi tidak boleh titik. Menurut saya tidak boleh titik. Kalau setiap orang memegang prinsip balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau satu ayat, itu mesti dikasih interpretasi kalimat singkat itu ya. Perlu dijelaskan lagi. Maksud kalimat itu adalah sampaikanlah sampaikanlah kebaikan kepada seseorang ya, meskipun hanya satu ayat yang engkau fahami. Jadi ada kata-kata engkau fahami. Jadi kalau hanya mendaur ulang, tahu lalu menyampaikan, tapi tahu yang belum faham, saya kira ini bisa menyesatkan orang. Ya. Sehingga orang bisa berdakwah dengan porsinya tanpa mengambil porsi orang lain. Ya, balighu anni walau ayah itu maksudnya Bapak bukan udah sampaikan nih. Enggak begitu. Ya, karena kalau berdakwah tanpa ilmu juga bahaya. Akhirnya dia bisa menyesatkan orang. Dia harus belajar, dia harus ini, baru dia sampaikan. Kadang-kadang punya semangat tanpa punya knowledge, itu bias dakwahnya. Ya, bias dakwahnya. Dakwah ini bukan perkara yang mudah. Ya, jadi bukan hanya perlu ghiroh, tapi juga perlu ilmu sebagai cakar ayam dari dakwah kita itu. Dan itulah pentingnya kita ngaji terus. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi Al-Ghazali seolah-olah mengatakan bahwa berubah itu harus dari diri sendiri. Betul. Itu konsepsi yang paling radikal. Dan itu permasalahan hulunya. Andai saja semua orang punya consciousness, kesadaran untuk merubah dirinya, tidak perlu dakwah. Ya, tidak perlu murabbi, karena semua orang menjadi murabbi untuk dirinya sendiri, punya consciousness. Tapi kan tidak semua orang punya kesadaran itu, lalu kemudian kita butuh pembimbing. Allah menurunkan nabi, Allah menurunkan rasul, ada dai-dai, ada ustadz, ada kiai untuk menyampaikan ini semua. Dan begitulah Allah mengatur sunatullah dalam hidup ini. Begitu kira-kira cara memaknainya. Ada yang lain? Baik, sebelum ke Pak Saleh Muda, ini ada dari chat nih. Di chat ini dari Pak Iwan Setiawan dari KBPI Cianjur, ya. Beliau mengetik di sini, ya, isyarat dalam Al-Quran surat Al-Imran, kita harus jadi khairah ummah ukhrijat linnas, yang tidak terkontaminasi dengan pemikiran dan pandangan di luar komitmen konsepsi al-Islam. Punya gerakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena menyimak kondisi hari ini cukup sulit mengingat banyak ketalbiasan yang terjadi sehingga tidak menciptakan kondisi yang beribah. Nah, ini gimana solusinya, Ustaz? Ya, saya nggak begitu nangkep pertanyaannya ya. Itu pertanyaan atau masukan?
ini respon sebetulnya ya yang harus mungkin bisa ditanggapi bahwa pada hari ini yang semestinya kita menjadi khairul ummah, tapi banyak dipengaruhi oleh ya unsur-unsur lain yang di luar pemahaman Islam, sehingga jadilah seperti saat ini. Ya, udah bagus itu responnya. Benar. Ya. Kita yang terbaik dan kita punya spirit ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kita umat dakwah, ya itu betul, itu tidak ada yang salah dari statement itu, dan Al-Quran yang mengatakan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, betapapun kita perlu kaji lebih dalam di part berikutnya, apa itu amar ma'ruf, apa itu nahi mungkar, apa beda ma'ruf dengan khair, apa beda ma'ruf dengan solih, apa yang dimaksud dalam diksi ayat itu. Ya, jadi dalam amar ma'ruf nahi mungkar juga ada adab-adabnya. Ya, tidak boleh seseorang menggerebek rumah orang hanya karena dia berasumsi ada maksiat di dalamnya. Oh, itu bukan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Namanya saja amar ma'ruf. Uruf itu sesuatu yang sesuai dengan uruf. Uruf itu artinya adat. Jadi ada ruang di mana kita beramar ma'ruf, ya, disesuaikan dengan di mana kita tinggal, tempat kita berada dan lain-lain. Tetapi secara umum betul, ya. Andai tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, selesailah peradaban manusia. Tidak ada yang menjadi antitesa dari satu tesa. Tidak ada yang mengkritik kesalahan. Oh, bahaya. Misalnya orang sekarang lagi viral tentang child free, ya. Pengen nikah tapi nggak punya anak. Nah, ini kan konsep barat ini. Dalam Islam justru salah satu tujuan menikah untuk punya anak. Nah, ini harus diedukasi, harus didakwahkan, dikampanye, disampaikan. Dan itulah di antara tugas kita. Saya kira betul itu responnya. Iya. Oke, baik. Ada yang mau merespon yang lain mungkin bertanya? Pak Saleh, silahkan dari Amerika, gimana kabarnya nih? Ya, sebentar. Saya kasih yang Pak lain Ahmad. dulu aja. Saya mendengar aja. Sorry, maaf, saya tambahin sedikit. Ya, silahkan Ustaz Pedi. Ya, jadi maksud saya itu dengan model pendidikan begini, menghasilkan pemimpin begini terhadap Islam begitu ya. Akhirnya apa? Karena mereka tidak paham Islam, mereka menyimpangkan Islam dari ajaran sesungguhnya, banyak aliran-aliran yang bertentangan dengan Islam sesungguhnya. Kita yang berdakwah yang lurus-lurus itu berhadapan dengan mereka ini. Ya, yang tadi yang nyeleneh-nyeleneh terhadap pemikiran Islam, seakan-akan dakwah kita hilang gitu. Justru mereka yang hidup aliran-aliran penyimpangan ini yang sekarang akhir-akhir ini sedang viral gitu kan. Itu jadi kita tidak menyalahkan dakwah yang sekarang berjalan. Memang semakin banyak tantangan kita, itu tugas-tugas kita lah para pendai, para kader-kader ini untuk berhadapan dengan mereka. Itu saja. Terima kasih. Oke. Baik, Ustadz, ini tadi tambahan, ini masih ada waktu sekitar 9-8 menit lagi. Karena Ustadz Azhari juga ada kegiatan lain, silahkan langsung respon dan closing statement, Ustadz. Iya, saya kira itu Bapak nanti kita di sesi berikutnya. Saya kira pelajaran dari Imam Al-Ghazali adalah begini. Kenapa saya memilih tema ini? Ya, begini. Saya ini kan juga bagian dari PI ya. Saya sempat pernah mencicipi kaderisasi di PI dan saya tahu dapurnya dan saya memahami. Dan anak-anak PI itu rata-rata punya semangat dakwah yang luar biasa dan ini positif ya. Nah, dakwah sayangnya itu seringkali, ini saya merasakan sebagai praktisi, kita lebih melihat keluar diri kita, merubah orang ini segala macam, hingga kita lupa menjadi suluh untuk diri kita sendiri. Anggaplah uraian Al-Ghazali ini
sebagai komplementer, ya, suplemen, tambahan supaya kita punya kacamata yang lebih lengkap bahwa berdakwah bukan hanya untuk orang tetapi untuk diri kita, dan kita harus mulai dari diri kita. Dan memang begitu karakter tasawuf, ya. Salah satu karakter tasawuf, kalau ada yang tidak suka dengan istilah tasawuf, saya akan cari diksi yang lain. Ada tazkiyatun nafas, ada ilmul qulub, ada ilmu hati, dan lain-lain istilahnya. Kita boleh berdebat atau berbeda dari sisi istilah, tapi substansinya adalah tazkiyatun nafas, ilmu hati atau ilmu ihsan atau ilmu akhlak, ya, atau ilmu adab, ya, supaya lebih populer di telinga kita. Itu memang salah satu karakternya adalah melihat ke dalam. Ta'riyatun nafas, menguliti diri sendiri sebelum menguliti orang. Dan saya kira anggaplah uraian Al-Ghazali ini untuk mengkritik kita yang punya semangat dakwah keluar, ya, tapi kemudian jangan sampai kita melupakan diri kita. Kira-kira begitulah. Dan Masya Allah, mudah-mudahan pertemuan ini banyak manfaatnya dan bisa menjadi diskusi yang sehat. Terima kasih Kanda dan Yunda atas silaturahim, silah ilmunya pagi ini. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Ustadz atas masukan pencerahan buat kita semua. Semoga bermanfaat buat kita semua, bisa diaplikasikan bahwa perubahan adalah bisa dimulai dari diri kita, lingkungan, dan juga faktor-faktor lain dengan diterima secara sadar dan diupayakan dengan secara sadar. Kira demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Allah meridhai. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Insya Allah nanti ketemu lagi. Ya, terima kasih. Mas Ari. Silakan yang mau curhatan. Mumpung ada Pak Sekjen. Kalau pengen tahu rekamannya di mana ya Pak Haji? Ya, nanti sama Pak Maul. Nanti sama Pak Maul. Maul, ya. Assalamualaikum Kang Epe. Ya. Ya. Majalengka, Majalengka. Majalengka. Usul kanggo Jumat Payun ke Hasanur Hasan Jaidi, Ketum PPPUI. Dikirim nomornya nya. Ya, kebetulan hari ini abdi bade tepang sakantenan ke disondingkeun perkawis kajian Jumatna. Oh ya. Mangga. Ya. Kalau misalnya ini minggu depannya lagi. Kalau minggu depan Jantosan sepertinya kabarna. Ya, saya mau ketemu dulu. Kaping sabaraha, Jumat kaping sabaraha, Pak Jaidi. 2 minggu lagi kayaknya ya, Kang. Ya. Nanti dikoordinasikan hatur nuhun Kang Epen. Mangga. Ya. Pak Sekjen. Ya. Silakan Pak Yusuf. Kalteng. Nggak jadi. Ya, silakan. Gimana Pak Samsuri? Siap. Insya Allah Ahad sore kali. Saya mau ini Palangkaraya, hari ini mau ke Jakarta. Ahad mungkin ke rumah KBPI. Lama enggak? Oh ya. Ahad ya. Siap. Ahad. Sudah bilang sama Ustadz Maul sudah. Ya, kontak aja Pak Samsuri. Oke, makasih Pak Ketum. Samsuri, makasih. Makasih. Ya. Ya, siapa lagi yang mau ke Sambas, ke rumah KBPI? Ya, Sambas. Ya. Baik, Pak Sekjen, saya mohon pamit ya. Sama. Makasih Baik, semuanya. makasih Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi